Martial Peak Bab 693, harus dirayakan. Ketika dia mendengar bahwa Master Sekte High Heaven Pavilion saat ini telah menjadi Master Transcendent Orde kedua, Chu Ling Xiao tidak bisa menahan senyum cerah. Dia tahu persis seperti apa kondisi dunia itu. Siapapun yang dapat menerobos ke ranah seperti itu pasti memiliki bakat alami yang sangat baik. Ketika Chu Ling Xiao pergi, dia tidak meninggalkan banyak hal, hanya satu tas semesta, yang sama yang diberikan Ling Taisu kepada Yang Kai dan yang saat ini ada di tangan Su Yan. Ternyata kamu berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar di ibu kota pusat. Ketika tuan tua ini berada di sisi itu, aku telah mendengar banyak tentang kekuatan mereka. Chu Ling Xiao mengangguk ringan. Namun, tidak dapat dibandingkan antara mereka dan sisi ini. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Kekuatan acak apapun di sini lebih kuat daripada semua 8 keluarga besar ibu kota pusat. Bagaimana kamu datang ke sisi ini? Tanya Chu Ling Xiao dengan rasa ingin tahu. Yang Kai melanjutkan untuk menggambarkan bagaimana ia telah menemukan koridor Void dengan Sui Ling dan melakukan perjalanan berikutnya di sini. Kuil roh air, bagus, tuan tua ini telah mendengar tentang mereka, sekte yang mengkhususkan diri dalam seni rahasia atribut air. Chu Ling Xiao mengangguk sedikit, kamu memang telah bekerja keras untuk bisa sampai pada langkah ini. Ini hanya jalan yang dipilih murid ini, jawab Yang Kai dengan santai. Rencana apa yang kamu miliki untuk masa depan? Tanya Chu Ling Xiao dengan ramah. Tidak ada untuk saat ini, namun ada 2 orang yang ingin aku temukan. Siapa yang kamu cari? 2 saudari senior aku, mereka juga menyeberang ke sisi ini, jawab Yang Kai. Chu Ling Xiao tersenyum dan mengangguk, karakteristik apa yang mereka miliki. Aku bisa mengutus orang-orang sekte membantu memperhatikan berita apapun tentang mereka. Yang Kai dengan cepat menggambarkan fitur Su Yan dan Xian Ningchang, menambahkan setelahnya, sebenarnya mereka ada 4 orang yang aku cari. Selain 2 saudari senior aku, ada juga iblis tua yang memiliki tubuh jenderal iblis yang disegel di High Heaven Pavilion bertahun-tahun yang lalu oleh pendiri leluhur. Iblis tua. Pendiri leluhur bisa yakin, dia seharusnya tidak menjadi anggota dari ras iblis, hanya saja teknik kultivasinya agak jahat. Dia telah banyak membantu aku dan aku menganggapnya sebagai teman aku. Dia menyebut dirinya iblis tua karena nama aslinya, dia tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Iblis tua. Aku belum pernah mendengar tentang dia, tetapi aku akan percaya pada visi kamu. Dan yang terakhir. Tua berkabut bernama Meng Wu Ya, dia orang yang sangat misterius. Meng Wu Ya. Ekspresi Chu Ling Xiao berubah secara dramatis. Apakah kamu mengatakan Meng Wu Ya? Apakah pendiri leluhur mengenalnya? Aku tahu seseorang bernama Meng Wu Ya, tapi aku tidak tahu apakah itu orang yang sama, seperti apa tampangnya. Yang Kai dengan cepat menggambarkan penampilan Meng Wu Ya. Ekspresi Chu Ling Xiao menjadi aneh ketika dia bergumam, apakah itu benar-benar dia? Dia seharusnya sudah mati tetapi sekarang tampaknya rubah tua itu hidup dan menendang dan juga melarikan diri ke sisi itu. Yang Kai juga cukup terkejut, pendiri leluhur sepertinya cukup akrab dengan Bendahara Meng. Aku memang akrab dengannya, aku bahkan pernah bertarung dengannya beberapa kali, tapi tidak ada kebencian di antara kami berdua hanya saling bertukar petunjuk. Orang itu, baiklah, dia karakter yang tangguh untuk ditangani. Sekitar 200 tahun yang lalu, dia dan Komandan Iblis bertempur dalam pertempuran besar, setelah itu dia menghilang. Kami semua mengira dia sudah mati. Dia dan pendiri leluhur saling bertarung. Mata Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menggembung, ranah apa yang telah dia capai sehingga dia bisa bertukar gerakan denganmu. Tentu saja ranah alam Sein. Chu Ling Xiao terkejut dengan reaksi Yang Kai, kenapa? Apa yang salah? Mulut Yang Kai berkedut beberapa kali sebelum dia berhasil menjawab, beberapa tahun yang lalu, ketika aku pertama kali bertemu dengannya, kultivasinya hanya di batas Immortal Ascension. Ketika kami terakhir berpisah, kekuatannya telah meningkat ke suatu tempat di sekitar alam Transcendent Orde kedua atau ketiga, tetapi kekuatan penuhnya tampaknya masih ditekan oleh semacam segel. Hahaha. Chu Ling Xiao tertawa terbahak-bahak, rubah tua itu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, dia pasti sudah dikejutkan oleh segel surgawi yang mendalam dari Komandan Iblis, segel 3 lapis yang kuat, dan dari apa yang telah kamu jelaskan, sepertinya dia sudah membuka segel lapisan pertama. Ini adalah hal yang cukup baik, ia berhasil melarikan diri dari Komandan Iblis dengan hidupnya dalam kondisi seperti itu. Sepertinya peruntungannya sebaik dulu. Yang Kai benar-benar terkejut, tidak dapat menerima informasi baru ini untuk beberapa waktu.
Tidak heran dia selalu merasa bahwa bendahara Meng dikelilingi dalam misteri, ternyata dia sebenarnya adalah Master Alam Sein tingkat atas. Mengangkat lapisan pertama dari segel yang mengikat kultivasinya telah memungkinkannya untuk mengembalikan kekuatannya ke alam transenden. Jika dia bisa mengangkat lapisan segel kedua, dia akan dapat kembali ke alam Sein, dan jika dia berhasil menembus lapisan segel terakhir, dia pasti akan kembali menjadi master puncak bahkan oleh standar alam Tong Xuan. Kamu membawakan aku kabar baik, kata Chuling Xiao dengan gembira tapi tidak mudah menemukannya. Ketika dia bertarung dengan Komandan Iblis saat ini, yang terakhir makan kerugian kecil. Ras iblis sangat dendam, jadi sebelum kekuatan rubah tua itu benar-benar pulih, dia tidak akan dengan mudah menunjukkan wajahnya, lagi pula, dia juga karakter yang terkenal. Begitu ras iblis menyadari kembalinya dia akan sulit baginya untuk melarikan diri dari pengejaran mereka. Yang Kai tertegun. Aku akan membiarkan orang-orang sekte memperhatikan berita tentang pergerakan kedua saudari senior kamu. Jika kami menemukan sesuatu, aku akan memberitahu kamu. Kamu juga seorang murid dari sekte High Heaven Pavilion aku. Mulai sekarang, kamu dapat tinggal di sini dengan tenang, tidak perlu merasa terkendali, perlakukan saja tempat ini sebagai rumah kamu sendiri. Murid mengerti, Yang Kai mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk dengan tegas. Setelah mengetahui bahwa pria tua ini adalah pendiri leluhur High Heaven Pavilion, Yang Kai benar-benar tidak merasa dirinya orang luar. Untungnya, Chuling Xiao merasakan kehadiran samar dari rantai penyegelan iblis dan dengan demikian menemukannya, jika tidak, Yang Kai masih akan menjadi pengembara yang tidak memiliki rumah. Chang Yan, teriak Chuling Xiao. Chang Yan, yang telah menunggu di luar pintu, segera masuk, murid menyapa leluhur marsial. Ya, jaga keponakan marsial barumu. Murid mengerti. Benar, pendiri leluhur, murid memiliki sesuatu untuk diminta, Yang Kai tiba-tiba berbicara. Oh, jika kamu memiliki sesuatu untuk diminta, jangan ragu untuk berbicara. Untuk alasan tertentu, aku perlu dengan cepat meningkatkan kemampuan aku dalam alkimia, jadi aku ingin meminta sekte untuk memberi aku beberapa ramuan untuk menyempurnakan pil. Biarkan Chang Yan mengaturnya, ini juga merupakan perbuatan baik untuk Soaring Heaven Sect aku. Chuling Xiao tersenyum dan mengangguk. Yang Kai mengajukan diri untuk melakukan alkimia untuk sekte adalah sesuatu yang Chuling Xiao lebih dari senang melihat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chuling Xiao, Yang Kai dan Chang Yan meninggalkan rumah terpencil itu dan Chang Yan menatap Yang Kai dengan penasaran, apakah kamu dari dunia lain? Begitulah, Yang Kai mengangguk. Tidak heran aku belum pernah mendengar kamu sebelumnya. Aku selalu bertanya-tanya bagaimana bakat muda yang luar biasa seperti kamu bisa benar-benar tidak diketahui, tetapi sekarang aku mengerti. Bagus, mulai sekarang kita semua satu keluarga. Paman Marsial pasti akan menjagamu, jika ada yang berani macam-macam denganmu, Paman Marsial akan membantumu untuk memusnahkan seluruh keluarganya, Chang Yan menyeringai. Wajah Yang Kai menjadi agak hitam karena komentar menakutkan yang dibuat sedemikian rupa begitu saja. Ketika dia kembali ke halaman, Yang Kai menemukan Fei Yu berwajah merah berbaring malas di sebuah bangku di koridor. Lekuk tubuhnya yang indah dan puncak yang tinggi jelas diuraikan oleh jubahnya yang tipis dan berantakan, menstimulasikan fantasi seseorang. Dia punya sebotol anggur di tangannya dan sedang minum dengan gembira. Minum lagi, Chang Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berbisik kepada Yang Kai, bibi marsialmu di sini tidak berperilaku seperti wanita sama sekali, semua yang dia lakukan adalah minum sepanjang tahun, dan aku yakin tidak ada yang mau dia untuk seluruh hidupnya. Sebelum dia selesai menyuarakan pikirannya, botol anggur Fei Yu terbang ke arahnya. Chang Yan menangkapnya, mengendus dan bergumam dengan tidak puas, bukan anggur 1000 safflowermu. Fei Yu bangkit dan menyipit ke Chang Yan, tidak ada bagian dari anggur 1000 safflowerku untuk seorang brengsek yang senang memfitnahku di belakangku. Tapi kamu sudah berjanji sebelumnya, gerutu Chang Yan. Aku sudah memberikan sebotol anggur 1000 safflower itu kepada adik laki-laki ini. Memberikan padanya. Chang Yan menatap kosong pada Yang Kai sebelum tersenyum lebar, keponakan marsial, kau tahu, Paman Marsial bekerja keras selama 2 bulan mencarimu, tidakkah kau harus mengucapkan terima kasih sebagai tanda pada ketulusan? Yang Kai nyengir penuh arti, aku ingin menyimpan barang-barang bagus untuk diriku sendiri. Chang Yan berkedip sejenak, tampaknya tidak mengira Yang Kai benar-benar akan menolaknya. Fei Yu, di sisi lain, sedikit mengerutkan kening ketika dia bertanya dengan curiga, bagaimana itu tiba-tiba menjadi keponakan marsial? Apakah adik lelaki ini bergabung dengan Soaring Heaven Sect kita?
Sebenarnya, dia selalu menjadi murid dari Soaring Heaven Sect kita. Oh, apa yang terjadi? Fei Yu cukup terkejut saat dia menatap Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Chang Yan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang baru saja terjadi, menyebabkan Fei Yu tiba-tiba bersukacita, jadi itu berarti aku juga bibi marsial bocah ini. Ya, Chang Yan mengangguk. Haha, sepertinya kita telah mengambil keponakan marsial yang lain, kata Li Wan, tampaknya muncul entah dari mana kepalanya bahkan tidak mencapai melewati bahu Yang Kai saat dia menyilangkan tangannya dan memeriksa yang terakhir dari atas ke bawah seperti orang bijak. Jiwa tua, matanya dipenuhi dengan cahaya terang saat dia sedikit mengangguk tidak buruk. Salam paman marsial, bibi marsial, Yang Kai menangkupkan tinjunya. Tiga orang saling melirik dan tertawa, Fei Yu tersenyum lebih cemerlang dari sebelumnya, jelas merasa sangat bahagia. Tiba-tiba Li Wan menyatakan, bagus aku pikir kita harus merayakan pengakuan keponakan marsial tentang leluhurnya dan kembali ke akarnya. Ide bagus. Chang Yan mengangguk setuju, melanjutkan, aku pikir puncak Serene Resplendent akan menjadi tempat yang sempurna untuk mengadakan perayaan. Tidak, kulit Fei Yu berubah dengan cepat ketika dia buru-buru mencoba untuk menolak. Namun, Chang Yan sudah menggunakan keterampilan gerakannya untuk terbang, suaranya kembali dari jauh, aku akan berburu daging segar. Li Wan juga menghilang saat dia berkata, aku akan pergi mencari Fei Jian. Kita tidak bisa membiarkannya melewatkan perayaan ini. Dalam sekejap mata, hanya Fei Yu dan Yang Kai yang tersisa. Wanita cantik itu menggigit bibirnya saat dia menatap ke arah Chang Yan dan Li Wan menghilang, mengutuk pelan, kalian bajingan. Setelah memarahi mereka untuk sementara waktu, dia tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, mereka hanya ingin mendapatkan anggur 1000 safflowerku, sekelompok pria rakus tak tahu malu. Sambil mendesah, dia kemudian berbalik untuk melihat Yang Kai dan berkata, ayo pergi, jika aku tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan kali ini, mereka hanya akan berjongkok di puncak Serene Resplendentku dan menggangguku sampai aku menyerah dengan sakit kepala. Apakah aku akan pergi juga? Yang Kai masih agak kaget. Mereka memanfaatkan nama kamu untuk melakukan semua ini, tentu saja, kamu harus pergi. Fei Yu mengangguk dengan cepat meraih kerah Yang Kai sebelum terbang dengan dia menuju puncak gunung di kejauhan. Begitu dia terbang, Fei Yu tiba-tiba merasakan beban yang kuat menyeretnya ke bawah, wajahnya yang cantik kram saat dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya untuk mengimbangi. Menatap sekilas ke arah Yang Kai, Fei Yu merajut alisnya dan bertanya, apakah kamu mengenakan belenggu primordial di tubuh kamu? Ya, Yang Kai mengangguk. Berhentilah menyuntikkan truki kamu ke dalamnya, terlalu sulit untuk terbang seperti ini, Fei Yu memberinya tatapan kotor. Baru saja, dia hampir mempermalukan dirinya sendiri. Yang Kai tertawa dalam hati dan mengambil trukinya, kecepatan pasangan tiba-tiba meningkat banyak. Setelah penerbangan singkat, keduanya tiba di puncak gunung yang indah. Bersambung.